Ombak yang mempunyai laut apa laut yang mempunyai ombak? Ini metafora yang sering salah kaprah kedudukannya. Kalau kata-katanya benar sih, tapi penerapannya yang salah kedudukannya. Laut yang mempunyai ombak, ya jelas laut yang mempunyai ombak adalah besar medan kesadaran poros yang luas. Ombak yang mempunyai laut artinya klaim terbalik bagian kolektif gelombang ya menganggap dirinya memiliki keseluruhan. Jika ombak percaya punya laut, itu pertanda identitas terbalik. Fenomena sementara mengklaim ontologi narasi kolektif menyamar jadi kebenaran final. Mustahil secara otomatis, ombak adalah pola dasar laut. Dia tidak bisa punya laut tanpa mengkhianati faktanya sendiri. Kalau kolektif mengklaim punya laut, itu ilusi kekuasaan, bukan realitas. Ya, bias biologi dan sosial, klaim itu memicu dominasi, menuntut seluruh identitas secara tata nilai. Akibatnya tubuh dan individu kehilangan poros, bekerja demi narasi ombak. Fungsi kolektif legitimasi vs patologis ya kolektif sebagai kolektif sehat selalu berfungsi sebagai ritme kolektif patologi berambisi menjadi identitas tunggal itu yang harus diluruskan ya. Dan ini sering terjadi ya karena ombak merasa dirinya laut ya. Pantologi karena dia ilusi terbalik ya, keberadaan terbalik hanya merasa tapi secara litai dirinya ombak secara merasa sebagai laut itu realitas yang menentukan semestinya. Biarpun mereka merasa tapi realitas tetap ombak. Ombak ya ombak, bukan ombak itu laut. Laut yang memiliki ombak, bukan ombak memiliki laut. Ini kapasitasnya seberapa ombak sih laut? Ya, patologi ini ya bisa menyesatkan karena hanya sebatas ilusi merasa. Realitas yang menentukan ini biar duduk, biar nggak salah kaprah dan merasa. Ya, yang terjadi itu hanyalah arrangement dibalik dari kolektif ombak itu sendiri yang merasa kehilangan kontrol karena sedang duduk sebagai karena seseorang itu sedang duduk dari laut, maka sistem ombak merasa tidak diakui lalu menuntut pengakuan lewat klaim suara. Ya, itu suara siapa? Padahal yang mereka lawan hanyalah geman diri mereka sendiri yang kehilangan medan pijakan. Ya, kita dudukan secara ilmiah, secara ontologinya, ya ombak getaran fenomena bergerak di permukaan terbentuk karena tekanan arah laut ya, biar jelas ya, eksistensi dasar tenang di kedalaman memeluk semua arah tanpa goyah. Saya ulangi lagi biar enggak terjadi identifikasi terbalik ya.
Kedudukan ilmiah dan ontologinya, ombak itu getaran fenomena bergerak di permukaan terbentuk karena tekanan arah. Dan laut itu adalah eksitasi dasar, tenang di kedalaman, memeluk semua arah tanpa tergoyahkan. Ketika ombak komplain, mana ada ombak komplain, iya ini yang terjadi emang. Itu adalah antologi fenomena yang menuntut eksistensi. Ombak ingin menjadi laut itu sendiri, tapi eksistensi tidak pernah bisa direbut karena ia bukan properti, ya, ia kadar keberadaan itu sendiri. Artinya ombak tidak bisa punyai laut, namun ya laut bisa meminjamkan diri menjadi ombak. Dengarkan ini biar nggak salah paham atas klaim dan ontologi kebalik itu, identifikasi. Ombak tidak bisa punya laut, namun laut bisa meminjamkan diri menjadi ombak.